Tapi kalau lagi loss, saya tungguin sampai loss terlalu besar, sampai nggak bisa nahan lagi. Kali ini kita akan bahas seberapa pentingnya psikologis dalam trading, dan gimana programming bisa membantu untuk trading tanpa baper. Awalnya saya cuma baca-baca buku dan nonton video tentang trading selama sekitar 2 tahun. Saya kira itu udah cukup. Teorinya kelihatan simple, pakai strategi A, B, C, buy low, sell high, profit. Tapi setelah praktek trading selama kira-kira setahun, saya sadar kalau fondasi dalam trading adalah psikologis dan money management yang benar. Kebanyakan saya dapat ilmu penting ini dari buku. Dan buku yang paling saya rekomendasikan untuk pemula adalah Trading in the Zone. Buku ini membahas psikologis dalam trading. Kita bakal jadi ngerti kenapa sebagian besar orang yang trading itu akhirnya rugi. Gak peduli kita sepinter apa, sangat besar kemungkinan kita rugi dalam trading. Dan gak berani coba lagi. Di buku ini juga dijelaskan kenapa orang-orang yang pintar dan orang yang terbiasa sukses di pekerjaan pada umumnya malah besar kemungkinan gagal untuk trading. Tapi bukan berarti juga setelah baca buku ini kita pasti bisa menghindari kerugian. Satu hal penting yang saya dapat dari buku ini adalah mengendalikan ego kita. Orang yang udah sangat ahli dan berpengalaman trading pun bakal harus terima kerugian. Jadi bukan berarti begitu kita tahu berbagai macam strategi dan pola-pola chart yang ada, hasil trading kita bakal otomatis lebih bagus. Disinilah bedanya trading dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau di kerjaan pada umumnya, semakin kita senior alias berpengalaman, semakin kita dihormati. Pendapat kita biasanya dianggap benar. Kalau udah sesuai teori, hampir pasti hasilnya benar. Jadi kalau seperti matematika, jawabannya cuma satu. Tapi kalau di trading sangat beda. Orang yang udah berpuluh-puluh tahun dan belajar berbagai teori trading harus bisa menerima kerugian yang sering. Trader handal harus bisa nggak baper. Harus bisa tetap yakin dengan strategi yang ada, walaupun ada kerugian beruntun. Di sini yang sering bikin kebanyakan orang nyerah atau terlalu cepat ganti strategi. Terus masalah berikutnya, money management. Misalnya kita pakai strategi A dan berhasil dapat profit dalam beberapa hari. Kita biasanya ngerasa, trading ternyata gampang ya. Kenapa nggak dinaikin aja modal trading biar profit lebih banyak? Ya, teman-teman yang udah pengalaman trading bakal tahu situasi ini. Begitu modalnya dinaikin, baru muncullah masa-masa rugi strategi ini. Biasanya begitu ya. Pas masa-masa profit, mungkin memang pas lagi win streak atau profit beruntun. Tapi karena belum trading dalam waktu yang cukup lama, masa-masa rugi belum muncul. Jadi berapa persen win rate sebenarnya itu belum ketahuan. Karena kita ngerasa terlalu pede dan pakai modal yang double, kerugiannya pun jadi jauh lebih banyak dan akhirnya merugi. Stop it. Get some help. Jadi salah satu solusi di sini adalah merubah cara berpikir kita. Dan jangan frustasi pas kena stop loss berkali-kali. Untuk profit konsisten itu memang wajar kena stop loss. Tapi dengan catatan strategi yang kita pakai itu udah kita tes di jangka waktu yang lama. Teman-teman bisa tes secara manual atau pakai program biar lebih cepat dan akurat. Dan ini yang saya dulu nggak kepikiran. Pakai coding buat bantu trading. Bayangin kalau mau tes lebih dari satu strategi dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus berkali-kali tes manual. Tapi ini memang hal yang wajib dilakukan. Karena kalau strategi kita nggak berhasil di masa lalu, rasanya nggak tepat kalau kita berharap strateginya bisa sukses di masa depan. Jadi backtest itu sangat penting dan wajib. Tapi hasil backtesting yang bagus itu belum tentu jaminan hasil kedepannya bakal bagus. Balik lagi ke topik psikologis dan money management. Kenapa backtesting secara otomatis ini penting untuk psikologis? Karena di dalam proses ngoding backtestnya, kita perlu strategi yang sistematis. Jadi punya aturan yang jelas dan nggak subjektif. Misalnya berdasarkan indikator yang bergerak berdasarkan nilai tertentu. Karena pas kita bikin program atau codingan untuk trading, itu perlu logika yang pasti. Jadi nggak bisa strategi yang mengandalkan feeling atau tebak-tebakan. Dan lagi-lagi, bukan berarti strategi yang subjektif itu nggak bagus ya. Mungkin ada strategi yang sangat bagus, tapi memang sangat jarang. Dan ini konteksnya untuk backtest secara otomatis. Dalam proses backtesting dengan coding, kita juga perlu tentuin risk dan reward ratio. Dulu saya nggak gitu paham dengan konsep ini, jadi begitu profit dikit udah grogi terus ambil profit langsung. Tapi kalau lagi loss, saya tungguin sampai loss terlalu besar, sampai nggak bisa nahan lagi. Jadi risk dan reward ratio ini termasuk ke dalam cara money management. Dan dalam backtest ini kita perlu tentuin seberapa maksimal loss dalam satu trading. Beberapa buku rekomendasiin sekitar 2%, tapi ada yang sampai 1%. Ini semua bertujuan biar kita nggak langsung tekor pas kena loss beruntun, terutama buat yang pemula. Dan jelas, ini artinya nggak bisa jadi kaya dengan instan. Mungkin ini juga yang bikin kebanyakan orang nggak suka dengan konsep ini. Karena kesan orang trading itu mungkin penuh adrenalin dan taruhan dengan modal besar. Tapi justru mungkin strategi yang bisa profit di jangka panjang itu bukan seperti taruhan di Las Vegas. Untuk teman-teman yang penasaran, contoh tes secara otomatis bisa nonton playlist di sini.
Jadi bisa cari tahu contoh proses backtestingnya. Selamat bereksperimen ya.